Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Kita sekarang bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan keempat. Kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Kemarin kan kalian sudah Bapak kasih materi tentang menyimpulkan teks kan. Jadi menyimpulkan itu adalah kegiatan mengaitkan beragam informasi untuk menentukan gagasan pokok. Jadi teks berita itu kan pasti terdiri dari paragraf. Paragraf itu di dalamnya ada kalimat. Nah, kalimat ini ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Lalu gagasan pokok ini tentunya akan terdapat di kalimat pokok atau kalimat utama. Sedangkan di kalimat penjelas akan ada gagasan penjelas. Nah, jadi untuk menyimpulkan langkah-langkah menyimpulkan teks berita, kalian dapat melakukannya dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf yang ada. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan unsur-unsur berita yang kalau dalam bahasa Inggris itu 5W+1H, kalau dalam bahasa Indonesia adik Simba. Itu ya. Lalu kira-kira menurut diri kalian sendiri, kalian itu sudah bisa menyimpulkan teks berita belum? Ayo, udah bisa belum? Jadi kalau menurut pekerjaan kalian yang kemarin itu, setelah Bapak lihat ya kebanyakan sudah ada yang bisa. Jadi ketika kalian akan menyimpulkan suatu teks berita itu ya kalian baca dulu teks berita tersebut. Jadi langkah-langkah untuk menyimpulkan teks berita itu yang pertama pasti membaca teks berita tersebut. Yang kedua, temukan gagasan pokok atau gagasan utama setiap paragraf teks berita tersebut. Yang ketiga, perhatikan unsur 5W+1H atau adik Simba. Yang keempat, kaitkan seluruh informasi yang ada dalam gagasan utama dan unsur-unsur teks berita itu. Nah, itu langkah-langkahnya dalam menyimpulkan isi teks berita. Contoh, kemarin tuh beritanya ada yang macam-macam ya. Ada yang tentang kebakaran, ada yang tentang penemuan ular sanca. Nah, dari situ kalian dapat simpulkan sendiri gagasan pokoknya itu yang mana. Dan tentunya yang pasti juga kalian harus memperhatikan unsur 5W+1H itu tadi. Jadi kalau bisa ketika kalian menyimpulkan isi itu bisa memuat
unsur-unsur tersebut. Minimal ada unsur apa, karena suatu berita itu kan menyampaikan sesuatu, jadi kan pasti menyampaikan itu apa. Satu. Terus kemudian siapa, terus kapan, lalu pokoknya itu intinya itu ada apanya, ada siapanya, terus kapan ya itu. Nah iya itu benar. Jadi yang disampaikan itu pasti itu satu apa, karena berita itu memuat tentang apa. Terus siapa itu siapa yang mengalami peristiwanya. Terus kapan, terus di mana. Itu minimal tuh memuat itu. Jadi kalau untuk materi ini Bapak rasa cuma itu aja ya. Cuma langkah-langkahnya itu tadi. Kalian baca dulu beritanya. Kalau terus kalian tentukan gagasan utama atau gagasan pokok yang terdapat dalam kalimat utama. Perhatikan unsur berita yang 5W+1H itu. Terus yang terakhir ya mengaitkan seluruh gagasan utama dan aspek 5 dengan memperhatikan aspek 5W+1H itu tadi. Jadi kalau kalian udah bisa seperti itu, tugas kalian mudah kok. Kali ini kalian cuma untuk cuma baca berita aja sih. Untuk tugasnya mudah, nanti kalian cuma cukup buka halaman 9 itu aja. Sembilan sampai 10. Oke. Nanti yang bukunya belum ada Bapak fotokan. Jawabnya boleh di Google Classroom, langsung kalian ketik, atau kalian tulis di buku, di foto tuh juga masukkan ke Google Classroom, nggak apa-apa. Pokoknya yang enaknya aja lah. Mungkin kalau buat ngirit kuota ya bisa langsung ditulis di Google Classroom. Pokoknya ya terserah kalian enaknya gimana, itunya gimana, bebas lah ya. Jadi untuk pertemuan keempat ini mungkin Bapak cukupkan sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.